Saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita memasuki minggu biasa ke-10 setelah minggu Paskah. Pada minggu biasa ke-10 ini, kita dipanggil untuk menghayati karya Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Sekalipun kita pernah tahu seperti apa masa yang akan datang dan bagaimana kehidupan kita selanjutnya. Pikiran Tuhan tak terselami oleh cara pikir manusia. Namun rencana Tuhan baik bagi kita yang beriman. Kita dipanggil untuk percaya dan mempercayakan hidup kepada Allah, taat dan setia, mensyukuri jalan-jalannya. Terpujilah namanya. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Pertolongan kita datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus besertamu. Dan besertamu juga. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Kita mengingat firman-Nya dalam Markus 12 ayat 30 sampai dengan ayat 31. Demikian, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Dengan memperhatikan firman-Nya, marilah kita menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dalam doa secara pribadi. Tuhan, inilah kami, ampunilah kami, sebab kami belum mampu melakukan kasih seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Tuntunlah langkah kehidupan kami, agar kehidupan kami senantiasa berpandangan dengan panggilan-Mu. Amin. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan.
kasih sayangmu, perlindunganku, di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Pengampunan dari Tuhan telah diberikan kepada kita. Berbahagialah dan arahkanlah hati kita selalu kepadanya, seperti firman-Nya dalam Galatia 2 ayat 20 demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah Kasih Tuhan memenuhimu. dan memenuhimu juga. Betapa indahnya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahnya harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat karunia-Mu, sehingga kami boleh merasakan kesegaran bagi jiwa dan raga kami. Jikalau saat ini Engkau hendak bersabda, memberikan tuntunan bagi kami, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan memberkati kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk menerima. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambilkan dari Kejadian 45, ayat yang pertama sampai yang ke-15. Kejadian 45, ayat pertama sampai dengan 15. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu, Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu, menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri,
karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknya lah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangislah pula lah Benyamin pada bau Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 133. Dari Mazmur 133 kita baca secara litani. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Bacaan kedua terambil dalam Roma 11 ayat 1 sampai 2a, dilanjutkan ayat 29 sampai 32. Roma 11 ayat 1 sampai 2a, dilanjutkan 29 sampai 32. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan Injil kita terambil dari Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius 15 ayat 21 sampai dengan yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hei ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagialah ialah orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, jemaat Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Yusuf, arti dari nama Yusuf ini adalah biarlah Tuhan menambah. Kita tahu seperti apa kisah Yusuf. Dia adalah seorang yang rupawan, yang elok parasnya. Dia menjadi idaman bagi banyak sekali perempuan. Dia dikasihi oleh bapaknya, Yakub. Tetapi dia sangat dibenci oleh saudara-saudaranya. Namun siapa menyangka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, justru karena kebencian saudara-saudaranya ini, Yusuf justru menemukan berkat yang begitu luar biasa. Dia menjadi raja di Mesir, atau orang kedua setelah Fir'aun. Kekuasaannya dan pengaruhnya begitu besar di Mesir. Dan oleh karena kuasanya di Mesir, dia bisa menyelamatkan keluarganya yang saat itu di negeri keluarganya Israel dilanda kelaparan yang hebat. Jadi lewat Yusuf, Tuhan menyelamatkan Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak menyangka mungkin jikalau Yusuf yang seorang budak belian kemudian menjadi seorang narapidana, tapi pada akhir kehidupannya justru dia menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan, menjadi penguasa di Mesir. Mungkin Yusuf pernah marah, mungkin Yusuf pernah kecewa karena apa yang dialami dia. Bayangkan saja, dia tidak pernah melakukan kesalahan apapun kepada saudara-saudaranya, tetapi saudara-saudaranya membuang dia, menjual dia sebagai budak belian. Tidak ada rasa sakit yang melebihi ketika seseorang dibuang justru oleh orang-orang yang dia cintai, yang seharusnya melindungi dia, yang seharusnya menjaga dia. Demikian juga setelah sampai di Mesir, ketika dia difitnah oleh istri tuannya, Potifar. Dia diajak selingkuh, tetapi dia orang benar dan tidak mau, justru dia dimasukkan ke dalam penjara.
Tidak begitu sakit jikalau kita dipenjara karena memang kita salah. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yusuf? Dia melakukan hal yang benar, tetapi dia dipenjara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, namun terlihat jelas apa yang baik dan apa yang ingin disampaikan dari bacaan pertama kita pada pagi hari ini tentang seorang yang bernama Yusuf. Apa yang dihidupinya, apa yang ada di dalam kehidupannya. Yusuf adalah wujud nyata dari iman. Yusuf adalah gambaran jelas dari apa yang sering dikatakan dan diungkapkan Kristus untuk kita tentang iman. Iman adalah Yusuf. Iman adalah Yesus itu sendiri. Yesus dan Yusuf adalah kasih. Ada 3 hal yang begitu prinsip di dalam kasih. Yang pertama, dan ini dilakukan oleh Yusuf, juga apa yang dihidupi oleh Yesus. Kasih itu pasti tentang memberi. Tidak ada kasih yang tidak memberi. Memberi uang mungkin, memberi waktu, memberikan diri kita kepada orang lain, kepada orang-orang yang kita cintai, bahkan kepada sesama kita. Yang kedua, kasih ternyata tidak hanya tentang memberi, tetapi tentang memberi tanpa syarat. Motivasi dari mencintai yang paling benar itu adalah cinta itu sendiri. Mencintai tanpa syarat, mencintai karena mencintai, mengasihi karena kita memang mengasihi. Tidak ada motivasi lain di balik itu. Yang ketiga adalah memberi. Kasih itu adalah memberi tanpa syarat sampai kasih itu terluka. Mungkin ada sebagian kita yang harus terluka untuk melakukan kasih itu. 3 prinsip kasih inilah yang dihidupi oleh Yusuf. Dan ini juga yang disaksikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di sepanjang kehidupannya. Kasih yang hidup, kasih yang ada di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah sebenarnya yang ingin diungkapkan oleh bacaan kita leksionari pada pagi hari ini tentang iman. Masalahnya iman itu bukan tentang saya atau panjenengan punya iman atau tidak, tetapi apakah iman kita itu seteguh batu karang ketika diperhadapkan dengan segala problema, kesusahan, dan derita kehidupan ini. Itu yang menjadi masalahnya. Untuk itu hari ini Tuhan menjawab dengan kisah Yusuf. Bagaimana Yusuf mungkin marah, mungkin protes kepada Tuhan. Tetapi apa yang dilahirkannya di dalam kehidupannya, tindakan-tindakannya selalu setia kepada Tuhan. Selalu menunjukkan wujud dari imannya, keyakinannya kepada Tuhan. Dia tidak pernah mencari jalan pintas, dia tidak pernah marah dan lari dari kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tapi betapa beratnya hidup seperti Yusuf. Ada hal menarik yang ingin disampaikan di bacaan kita, kemudian Yesus sendiri juga menyampaikan di bacaan Injil kita. Suatu hari saya pernah berjumpa dengan seorang lelaki yang sudah tua. Dia cuma punya anak 1 dan cucunya juga cuma 1. Tapi setiap hari walaupun umurnya sudah 70 tahun, dia masih mencangkul, dia masih mengerjakan tanahnya yang ada di atas gunung. Tapi badannya sehat sekali. Suatu saat saya berjumpa dengan dia, saya tanya, resepnya apa? Kok bisa seger terus? Resepnya murah itu Pak, gampang. Jadi ketika kalau dia pulang dari ladang, mungkin sore atau bahkan malam, itu cucunya pasti keluar dan menyambut dia. Kakung gitu. Ayo jajan gitu. Sudah itu saja gitu. Di mana gitu. Kesele kula, lorone kula niku mari menawi putu kula menika lajeng mlayu nyuwun jajan teng kula. Ada sesuatu yang menarik dan inilah yang terjadi kepada Yusuf, di dalam diri Yusuf dan juga Yesus Tuhan kita. Orang yang
memiliki keyakinan yang luar biasa, iman itu tadi, akan memiliki sudut pandang yang sangat tajam di arah karunia Allah. Mungkin dari sudut pandang lain, penderitaan itu penderitaan. Tetapi ketika kita punya iman, punya kasih, dan kasih itu hidup di dalam kehidupan kita, maka kita punya sudut pandang lain dari penderitaan itu. Di tengah-tengah kegelapan, ketika kita hidup dengan kasih, pasti ada setitik cahaya yang menerangi kita. Kasih yang kita hidupi itu membawa kita kepada sesuatu yang ajaib, sehingga kita bisa menemukan Yesus di dalam gumpalan-gumpalan kehidupan kita yang penuh derita. Jadi ketoke sengsara, tetapi hati kita itu ayem. Ketoke ra tau leren, rekoso, tetapi ternyata bahagia kita itu meluap-luap. Dan itu kita rasakan setiap hari. Apalagi yang sudah menjadi bapak. Kerja mati-matian untuk keluarga, tapi nggih mboten kapok-kapok gitu. Karena kita bahagia di dalam menderita utawi kasangsaran ketika kita harus mencari rezeki untuk anak-anak, untuk keluarga kita. Keajaiban itu yang dikerjakan oleh Allah, sehingga di tengah-tengah penderitaan yang pekat sekalipun, ada sukacita sejati yang mengalir di dalam kehidupan kita. Dan ini terlihat di dalam diri Yesus, juga tokoh kita pada pagi hari ini, yaitu Yusuf. Di tengah kesengsaraan, di tengah putus asanya, kesusahannya, dia selalu menyempatkan diri untuk membagi dirinya. Dia menyapa teman-temannya di penjara, dia membantu mereka, walaupun mereka tidak pernah membalas apa yang sudah dia berikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman itu bukan hanya tentang saya percaya. Bagian terbesar dari iman itu adalah tentang kasih yang hidup. Kasih yang kita hidupi di dalam langkah kehidupan setiap detiknya, setiap harinya, di dalam hidup kita. Dan itulah yang akan membuat kita kuat di setiap hal keadaan di kehidupan kita. Tentu saja kita tidak akan menjadi Yusuf, seperti Yusuf yang kemudian menjadi tangan kanan Fir'aun. Kita tidak akan menjadi wakil bupati, tetapi kita akan menjadi Yusuf bagi lingkungan kita, bagi keluarga kita. Akan ada banyak keajaiban yang terjadi karena kasih yang kita hidupi. Bagi mereka yang kita cintai, bagi sesama kita, akan ada banyak berkat yang muncul dari apa yang kita hidupi, yakni kasih. Dan itu membuat mereka lebih baik. Kehidupan ini menjadi lebih baik. Selamat menjadi Yusuf di zaman sekarang ini, dan biarlah Tuhan yang menambahkan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama masuk di saat hening. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan doa syukur kita dan doa syafaat kita bersama-sama. Menyatukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Jikalau saat ini Engkau berkenan mengingatkan kami akan kasih setiamu, ketika kami menghidupi kasih,
menjadi bagian iman di dalam kehidupan kami, maka Engkau akan bekerja di setiap penggal kehidupan kami dan mendatangkan kekuatan sukacita di dalam kehidupan kami. Seperti Yusuf, putramu, Engkau akan memberkati kami menjadi jalan keselamatanmu dan kebaikanmu bagi sesama kami. Berkatilah anak-anakmu satu persatu, jemaatmu di sini. Kiranya Engkau pakai mereka menjadi Yusuf-Yusuf di zaman sekarang ini. Tuhan, kami juga berterima kasih untuk kebahagiaan yang sudah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan bahagia di dalam keluarga kami masing-masing. Kami juga boleh merasakan berbahagia di dalam gerejamu, khususnya Gereja Kristen Jawa Sragen di sini. Terima kasih untuk setiap hal yang boleh kami rasakan, boleh kami hidupi di dalam keluarga kami, juga di gereja kepunyaanmu GKJ Sragen di sini. Terima kasih untuk apapun yang telah Engkau berikan kepada kami, dan terima kasih untuk apapun yang akan Engkau berikan kepada kami. Tuhan, saat ini kami juga mohon berkat dan pertolongan-Mu untuk saudara-saudara kami yang saat ini tidak bisa bersama dengan kami, karena kekurangan, karena beban kehidupan. Kiranya Engkau memberkati mereka, menolong mereka satu persatu. Terlebih yang saat ini sedang sakit, Tuhan, tolong mereka, sembuhkanlah mereka. Lewat obat, dokter, perawat, keluarga, Engkau akan menyembuhkan mereka. Kehendak-Mu yang terjadi dan yang terbaik bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kami mohon berkat pertolongan-Mu untuk saudara-saudara kami ini. Saat ini kami juga memohon berkat dan pertolongan-Mu untuk anak-anak kami. Kiranya Engkau menyertai mereka dan memberkati anak-anak kami, bertumbuh, berkembang dalam kehendak dan rancangan-Mu. Dan kami percaya rancangan damai sejahtera Engkau sediakan bagi anak-anak kami. Kami mohon berkat dan pertolongan-Mu untuk kedua orang tua kami. Engkau berkati mereka satu persatu. Engkau sendiri yang akan memberikan hal-hal baik di dalam kehidupan orang tua kami, sehingga boleh mereka menjadi perantara pemeliharaanmu, pengayomanmu bagi keluarga mereka, kami semuanya. Tuhan, kami juga mohon berkat dan pertolongan-Mu untuk setiap keluarga kepunyaanmu, khususnya GKJ Sragen ini. Engkau berkati mereka, Engkau cukupkan kebutuhan kehidupan, menjadi keluarga yang terberkati dan menjadi keluarga yang menjadi perantara berkat-Mu bagi keluarga lain. Berkatilah dan tolonglah keluarga-keluarga kepunyaan-Mu, terkhusus di GKJ Sragen ini. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu, GKJ Sragen. Engkau berkati warga gerejanya, sesepuhnya, majelisnya, sehingga kami boleh berjalan bersama menjadi gereja-Mu yang melakukan kehendak-Mu, kasih-Mu nyata di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah sesama kami. Juga terkhusus Bu Pendeta Yemima dan keluarga, Engkau berkati, Engkau sendiri yang akan senantiasa memeluk dia, memberkati dia sehingga boleh menjadi perantara berkat-Mu, kebaikan-Mu bagi gereja-Mu di sini juga bagi sesamanya. Kami berdoa untuk kesedihan yang saat ini masih dialami oleh Bu Pendeta, kiranya Engkau sendiri hadir memberi penghiburan bagi Bu Pendeta dan keluarga sehingga boleh menerima kasih-Mu di dalam kesedihan ini. Kami serahkan di dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu bagi bangsa dan negara kami. Berkatilah para pemimpin bangsa. Engkau pakai mereka menjadi jalan berkat-Mu, kebaikan-Mu bagi rakyat bangsa dan negara kami di sini. Terkhusus pandemi COVID-19. Engkau berkati para relawan dokter yang ada di depan sana, memerangi COVID ini, mencegah COVID ini. Engkau sendiri yang akan memberi kekuatan dan berkat bagi mereka semuanya. Dan biarlah kami juga boleh menemukan kebaikan-kebaikan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Engkau berkarya, Engkau sendiri yang akan memberkati kami semuanya, bangsa dan negara kami di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tuhan, banyak hal di dalam kehidupan ini yang kami tidak tahu, tapi kami tahu bahwa Engkau merancang semuanya dengan baik untuk kami semuanya.
Terima kasih untuk setiap hal yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat-Mu di hari ini. Kami serahkan kehidupan kami menjelang di dalam tangan kasih kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami naikkan dan telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, dan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah bersama dengan umat percaya di seluruh penjuru dunia dan dengan berbagai abad serta tempat, kita memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dan intinya kita naikkan syukur kepada Tuhan, berkat dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita nyata. Oleh sebab itu, marilah dengan penuh sukacita dan rela hati, kita menghaturkan persembahan kepadanya. Kita alaskan persembahan dengan memperhatikan firman-Nya di dalam Roma 12 ayat 1 yang demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurnian Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa.
mengaturkan persembahan. Bapa kami yang ada di surga, yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang sudah Tuhan nyatakan saat kami beribadah di minggu ini. Tuhan telah mengingatkan dan menguatkan iman kami melalui firman yang sudah kami renungkan, kami pahami bersama. Dan saat ini Tuhan, Kau beri kesempatan kepada kami untuk menghaturkan persembahan. Persembahan yang sudah kami kumpulkan, Tuhan berkati, Tuhan sucikan, agar persembahan ini dapat untuk kemuliaan nama Tuhan melalui setiap kegiatan program yang dilaksanakan di gerejamu GKJ Sragen. Berkati juga hamba-Mu yang mengelola persembahan ini Tuhan, agar dapat mengelola dengan baik, benar, seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami masing-masing di rumah Tuhan. Tuhan berkati kami saat kami ingin melanjutkan aktivitas kami, agar apa yang kami lakukan di dalam pekerjaan maupun aktivitas kami dapat untuk kemuliaan nama Tuhan. Sucikanlah hati kami dari segala kesalahan kami, kuduskanlah hidup kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu kembali di hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Arahkanlah langkah hidupmu bersama Kristus. Kami mengarahkan langkah kehidupan kami bersama Kristus. Jadilah saksi-saksi Injil Kristus. Dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus, kami bersaksi untuk Injil. Kita akhiri ibadah ini dengan sukacita di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.